U.S. Debt and Pi Network Fate. Utang pemerintah Amerika Serikat bukan lagi sekadar angka besar yang hanya relevan bagi Washington atau para ekonom. Setiap kali pemerintah Amerika Serikat membelanjakan lebih besar daripada pendapatannya, kebutuhan pembiayaan harus ditutup melalui penerbitan utang. Dan ketika jumlah utang semakin besar, biaya untuk membiayai utang tersebut juga menjadi semakin penting bagi sistem keuangan global. Ini karena obligasi pemerintah Amerika Serikat bukan hanya surat utang milik pemerintah. Obligasi tersebut menjadi salah satu fondasi utama pasar keuangan dunia. Disinilah hubungan dengan cryptocurrency mulai terlihat. Ketika kondisi fiskal Amerika berubah, pasar obligasi dapat ikut berubah. Perubahan imbal hasil obligasi dapat memengaruhi kondisi likuiditas, keputusan Federal Reserve, nilai dolar, dan pada akhirnya cara investor menilai risiko di pasar aset digital. Lalu di mana posisi Pi Network? Pi tidak menentukan kebijakan utang Amerika Serikat. Pi juga tidak secara langsung bergantung pada keputusan pemerintah Amerika. Tetapi Pi berada di dalam ekosistem aset digital yang sama, dan ekosistem itu tetap berhadapan dengan kondisi likuiditas global, dolar Amerika, stablecoin, serta sentimen risiko. Jadi, pertanyaan penting dalam video ini bukan apakah utang Amerika akan membuat harga Pi naik atau turun. Pertanyaannya jauh lebih mendasar. Jika tekanan utang Amerika terus berubah, bagaimana perubahan itu dapat memengaruhi lingkungan tempat Pi Network sedang membangun likuiditas, utilitas, dan kepercayaan pasar? Untuk menjawabnya, kita tidak akan mulai dari harga Pi. Kita akan mulai dari utang Amerika, karena dari sanalah rantai ini bergerak. Dan ketika kita mengikuti rantai tersebut sampai ke pasar aset digital, kita akan melihat mengapa memahami kondisi makro bukan lagi sekadar tambahan pengetahuan bagi pioner. Ini adalah bagian dari memahami lingkungan tempat Pi Network berkembang. Struktur utang dan kebijakan fiskal AS. Untuk memahami mengapa perkembangan ekonomi Amerika Serikat dapat memiliki konsekuensi bagi pasar aset digital, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana utang pemerintah Amerika terbentuk dan mengapa jumlahnya menjadi semakin penting bagi pasar global. Pemerintah Amerika Serikat memperoleh pendapatan terutama dari pajak dan berbagai sumber penerimaan lainnya. Namun ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan yang diterima, muncul defisit anggaran. Defisit tersebut harus dibiayai. Salah satu mekanisme utamanya adalah menerbitkan surat utang pemerintah atau Treasury Securities. Dengan cara ini, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran, sementara investor, lembaga keuangan, dan berbagai institusi memegang surat utang tersebut sebagai aset. Selama jumlah utang masih dapat dikelola dan pasar tetap percaya terhadap kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya, mekanisme ini dapat terus berjalan. Namun persoalannya berubah ketika utang semakin besar dan kebutuhan pembiayaan semakin tinggi. Pemerintah bukan hanya harus membiayai pengeluaran saat ini. Pemerintah juga harus membayar bunga atas utang yang sudah ada, sekaligus membiayai utang yang jatuh tempo dan perlu diperbarui. Disinilah suku bunga menjadi sangat penting. Ketika imbal hasil treasury meningkat, biaya pembiayaan pemerintah dapat meningkat ketika utang baru diterbitkan atau utang lama diperbarui pada tingkat bunga yang lebih tinggi. Dan ketika tingkat suku bunga berada pada level tinggi dalam waktu yang cukup lama, tekanan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah. Dampaknya dapat menyebar ke seluruh sistem keuangan. Treasury merupakan salah satu instrumen acuan dalam pasar keuangan global. Imbal hasilnya ikut menjadi referensi dalam menentukan biaya pendanaan dan penilaian berbagai jenis aset. Karena itu, perubahan pada pasar Treasury dapat memengaruhi keputusan investor jauh di luar Amerika Serikat. Di titik ini, kita perlu membedakan dua hal yang sering tercampur. Utang Amerika bukan berarti secara otomatis akan menyebabkan keruntuhan dolar. Dan kenaikan utang juga tidak berarti Federal Reserve dapat begitu saja menurunkan suku bunga untuk meringankan beban pemerintah. Federal Reserve memiliki mandat kebijakan moneter sendiri, terutama terkait stabilitas harga dan kondisi ketenagakerjaan. Keputusan mengenai suku bunga tidak dibuat semata-mata untuk membiayai utang pemerintah. Justru disinilah kompleksitasnya. Jika inflasi masih menjadi perhatian, mempertahankan suku bunga pada tingkat yang lebih tinggi dapat membantu menjaga tekanan harga tetap terkendali. Tetapi bagi pemerintah, tingkat bunga yang lebih tinggi dapat membuat biaya pembayaran bunga menjadi semakin berat ketika kebutuhan pembiayaan kembali meningkat. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, kondisi keuangan dapat menjadi lebih longgar. Namun penurunan suku bunga juga bukan solusi otomatis terhadap masalah fiskal, karena dampaknya terhadap inflasi, dolar, permintaan aset, dan ekspektasi pasar tetap harus diperhitungkan. Jadi, hubungan antara utang dan suku bunga bukan hubungan sederhana seperti satu tombol yang bisa menyelesaikan semuanya. Ini adalah keseimbangan yang terus berubah. Dan ada satu bagian lain yang sering terlewat. Pasar tidak hanya memperhatikan berapa besar utang Amerika hari ini.
Pasar juga memperhatikan seberapa besar utang baru yang harus diterbitkan, siapa yang bersedia membelinya, berapa imbal hasil yang diminta investor, dan bagaimana kebijakan moneter akan memengaruhi kondisi likuiditas. Semakin besar kebutuhan pembiayaan, semakin penting peran pasar treasury dalam menentukan kondisi keuangan secara keseluruhan. Lalu sekarang kita masuk ke bagian yang jauh lebih dekat dengan cryptocurrency. Sebagian besar orang mengenal treasury sebagai surat utang pemerintah. Tetapi di dalam ekosistem aset digital, surat utang Amerika juga muncul dalam bentuk yang berbeda. Bukan sebagai aset yang Anda lihat secara langsung di blockchain, melainkan sebagai bagian dari cadangan yang mendukung sebagian stablecoin utama. Dan ketika kita sampai pada titik ini, hubungan antara utang Amerika dan cryptocurrency menjadi jauh lebih jelas. Karena untuk memahami bagaimana tekanan dari pasar treasury dapat menjalar ke aset digital, kita harus mengikuti satu penghubung penting terlebih dahulu. Stablecoin. Stablecoin sebagai penghubung. Ketika kita memahami hubungan antara utang Amerika dan pasar keuangan, sekarang kita sampai pada penghubung yang membuat hubungan tersebut menjadi jauh lebih relevan bagi dunia cryptocurrency. Penghubung itu adalah stablecoin. Stablecoin dirancang untuk menjaga nilai yang relatif stabil terhadap suatu aset acuan. Untuk stablecoin yang menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuannya, tujuan utamanya adalah mempertahankan nilai yang mendekati $1. Tetapi stabilitas tersebut tidak muncul begitu saja. Di balik stablecoin terdapat mekanisme penerbitan, penebusan, dan cadangan aset. Dan untuk beberapa stablecoin terbesar, sebagian cadangannya ditempatkan pada aset yang berkaitan dengan pemerintah Amerika Serikat, termasuk treasury atau instrumen pasar uang berbasis treasury. Artinya, stablecoin tidak berdiri sepenuhnya terpisah dari sistem keuangan tradisional. Justru sebaliknya, stablecoin menjadi salah satu titik pertemuan antara sistem keuangan berbasis dolar dan pasar aset digital. Ketika seseorang menggunakan stablecoin untuk memindahkan dana dari satu exchange ke exchange lain, melakukan perdagangan, atau menyediakan likuiditas, transaksi tersebut memang berlangsung di jaringan blockchain. Namun aset yang menopang stabilitas stablecoin dapat tetap berada di dalam sistem keuangan tradisional. Disinilah hubungan dengan utang Amerika menjadi penting. Ketika pemerintah Amerika menerbitkan treasury dalam jumlah besar, pasar harus menyerap penerbitan tersebut. Harga treasury, imbal hasilnya, kondisi likuiditas, dan permintaan investor kemudian menjadi bagian dari lingkungan keuangan yang juga memengaruhi aset yang digunakan sebagai cadangan oleh sebagian penerbit stablecoin. Tetapi ada satu hal yang harus kita pahami dengan hati-hati. Kenaikan atau penurunan harga treasury tidak berarti stablecoin secara otomatis kehilangan nilainya. Cadangan stablecoin memiliki struktur yang berbeda-beda. Tidak semua stablecoin memiliki komposisi cadangan yang sama, dan tidak semua cadangan berbentuk treasury secara langsung. Karena itu, mengatakan bahwa masalah utang Amerika secara otomatis akan membuat stablecoin runtuh adalah kesimpulan yang terlalu sederhana. Risiko yang lebih penting justru berada pada mekanismenya. Jika kondisi pasar treasury mengalami tekanan besar, biaya pendanaan meningkat, likuiditas menurun, atau kepercayaan terhadap kualitas dan likuiditas cadangan mulai dipertanyakan, maka perhatian pasar terhadap stablecoin juga dapat meningkat. Dan dalam sistem keuangan, kepercayaan sangat penting. Sebuah stablecoin dapat memiliki teknologi blockchain yang berjalan dengan baik. Namun pengguna tetap membutuhkan keyakinan bahwa stablecoin tersebut dapat digunakan, diperdagangkan, dan jika mekanismenya memungkinkan, ditebus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, masalahnya bukan sekadar apakah stablecoin akan kehilangan patokan $1 dalam satu malam. Pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa kuat mekanisme cadangannya ketika kondisi pasar mengalami tekanan? Ini adalah perbedaan antara melihat stablecoin sebagai sekadar token digital dan memahami stablecoin sebagai bagian dari infrastruktur pasar. Dan pengaruhnya tidak berhenti pada stablecoin. Stablecoin telah menjadi bagian penting dari aktivitas perdagangan aset digital. Banyak aktivitas pasar menggunakan stablecoin sebagai pasangan perdagangan, alat transfer nilai, atau tempat berlindung sementara ketika investor mengurangi eksposur terhadap aset yang lebih volatil. Karena itu, jika terjadi gangguan besar pada likuiditas atau kepercayaan terhadap stablecoin, dampaknya berpotensi menyebar melalui jalur yang berbeda. Volume perdagangan dapat berubah. Likuiditas dapat menipis. Spread dapat melebar. Investor dapat mengurangi risiko. Dan ketika investor secara luas mengurangi risiko, aset yang volatil biasanya menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan aset yang dianggap lebih defensif. Disinilah kita mulai melihat mengapa pembahasan tentang utang Amerika tidak berhenti pada treasury, dan mengapa pembahasan tentang stablecoin tidak berhenti pada stablecoin itu sendiri. Ada sebuah rantai yang saling terhubung. Kebijakan fiskal memengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah. Kebutuhan pembiayaan memengaruhi pasar treasury. Kondisi treasury menjadi bagian dari lingkungan likuiditas global.
Sebagian stablecoin menggunakan aset yang terkait dengan treasury sebagai bagian dari cadangannya. Dan stablecoin menjadi salah satu infrastruktur penting dalam pasar aset digital. Namun ada satu pertanyaan yang belum kita jawab. Jika tekanan makro tersebut akhirnya masuk ke pasar aset digital, lalu di mana posisi Pi Network? Karena Pi tidak menerbitkan treasury Amerika. Pi juga bukan stablecoin. Dan Pi tidak menentukan kebijakan Federal Reserve. Tetapi Pi berada di dalam pasar yang sama. Maka yang perlu kita lihat berikutnya bukan apakah utang Amerika secara langsung menentukan harga Pi. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana perubahan likuiditas, kepercayaan, dan struktur pasar global dapat menciptakan kondisi yang berbeda bagi sebuah ekosistem yang masih membangun utilitas dan kedalaman pasarnya. Dan disinilah hubungan tersebut mulai menyentuh Pi Network secara langsung. Titik temu dengan Pi Network. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Setelah melihat bagaimana utang Amerika dapat memengaruhi pasar treasury, bagaimana kondisi tersebut terhubung dengan sistem dolar, dan bagaimana stablecoin menjadi salah satu jembatan menuju pasar aset digital, kita perlu menjawab satu pertanyaan. Apa hubungannya semua ini dengan Pi Network? Jawabannya bukan karena Pi memiliki hubungan langsung dengan utang pemerintah Amerika. Tidak ada mekanisme yang membuat setiap kenaikan utang Amerika secara otomatis mengubah harga Pi. Hubungannya berada pada tingkat yang lebih luas. Pi Network telah berada dalam periode Open Network sejak 20 Februari 2025. Artinya, Pi sudah memiliki konektivitas eksternal dengan dunia blockchain dan berbagai layanan di luar ekosistem Pi. Karena itu, Pi sekarang tidak hanya berkembang di dalam lingkungan internalnya sendiri, tetapi juga berhadapan dengan kondisi pasar yang lebih luas. Dan ketika sebuah aset berada di pasar terbuka, ada dua lapisan yang harus dibedakan. Lapisan pertama adalah fondasi internal. Ini mencakup blockchain, KYC, mainnet, node, aplikasi, developer, merchant, dan berbagai utilitas yang dibangun di dalam ekosistem. Lapisan kedua adalah lingkungan eksternal. Di dalamnya terdapat likuiditas pasar, exchange, kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, sentimen investor, dan arus modal. Keduanya dapat bergerak dengan arah yang berbeda. Sebuah ekosistem dapat terus membangun teknologi dan utilitas ketika kondisi pasar global sedang melemah. Sebaliknya, pasar yang sedang positif juga tidak otomatis membuat sebuah ekosistem memiliki utilitas yang kuat. Inilah alasan mengapa perkembangan Pi tidak cukup dinilai hanya dari pergerakan harga. Dan ada satu hal yang perlu diluruskan. Global Consensus Value atau GCV bukanlah harga pasar resmi Pi. GCV merupakan konsep yang berkembang di dalam komunitas Pi, bukan penetapan nilai resmi oleh pasar global atau otoritas keuangan. Karena itu, GCV tidak boleh diperlakukan sebagai indikator bahwa Pi secara otomatis memiliki nilai tertentu. Yang lebih relevan untuk analisis adalah sesuatu yang dapat diamati dan diuji. Apakah Pi memiliki utilitas? Apakah semakin banyak aplikasi dan layanan menggunakan Pi? Apakah semakin banyak pihak eksternal dapat berinteraksi dengan ekosistem? Dan apakah penggunaan tersebut mampu berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan? Disinilah perkembangan terbaru Pi menjadi penting. Pada Pi Today 2026, Pi memperkenalkan 3 komponen yang memperluas utilitasnya keluar konteks aplikasi Pi biasa. Solo Host memperluas fungsi Pi desktop dan node menuju aplikasi yang berjalan secara lokal, termasuk penggunaan AI dan pengembangan menuju distributed computing. Pi Sign-in memungkinkan layanan pihak ketiga yang didukung menggunakan akun Pi sebagai mekanisme sign-in. Dan Pi Verify membawa kemampuan verifikasi manusia dan identitas Pi kepada klien pihak ketiga. Bahkan menurut Pi Network, klien yang menggunakan layanan Pi Verify membayar layanan tersebut dalam Pi. Ini penting karena ketiga perkembangan tersebut menunjukkan arah yang berbeda dari sekadar memperbanyak tempat untuk memperdagangkan Pi. Pi sedang mencoba memperluas fungsi jaringan menjadi sesuatu yang dapat digunakan oleh developer, bisnis, dan layanan eksternal. Pi Network juga menyatakan bahwa jaringan tersebut telah memiliki lebih dari 420.000 komputer yang dioperasikan oleh Pioneer sebagai node, dan kapasitas tersebut sedang dieksplorasi untuk penggunaan komputasi terdistribusi. Tetapi kita juga harus tetap objektif. Utilitas tidak otomatis berarti nilai pasar akan meningkat. Node yang banyak tidak otomatis berarti harga Pi harus naik. Aplikasi yang bertambah juga tidak otomatis menciptakan permintaan ekonomi dalam skala besar. Yang menentukan dalam jangka panjang adalah apakah utilitas tersebut benar-benar digunakan, apakah menghasilkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, dan apakah Pi menjadi bagian penting dari aktivitas tersebut. Dan justru disinilah kondisi makro menjadi relevan. Jika likuiditas global sehat, akses terhadap modal relatif lebih mudah, dan kepercayaan terhadap infrastruktur pasar tetap kuat, ekosistem yang sedang berkembang memiliki lingkungan yang lebih kondusif untuk membangun penggunaan dan likuiditas. Tetapi jika tekanan makro meningkat, investor cenderung menjadi lebih selektif. Dalam kondisi seperti itu,
Pasar tidak hanya bertanya, seberapa besar komunitasnya? Pasar akan mulai bertanya, apa yang benar-benar digunakan? Dan bagi P-Network, pertanyaan tersebut mungkin jauh lebih penting daripada sekadar seberapa tinggi atau rendah harga Pi pada satu hari tertentu. Karena pada akhirnya, utang Amerika tidak menentukan masa depan Pi secara langsung. Yang dapat dilakukannya adalah mengubah lingkungan tempat Pi harus membuktikan dirinya. Dan ketika lingkungan itu berubah, kualitas utilitas, likuiditas, serta kepercayaan pasar akan diuji secara bersamaan. Di bagian terakhir, kita akan melihat dua kemungkinan arah. Bukan prediksi harga Pi, tetapi dua kondisi makro yang sangat berbeda, dan bagaimana masing-masing kondisi tersebut dapat menciptakan ujian yang berbeda bagi ekosistem P-Network. Dua skenario yang perlu dipahami. Sekarang kita sudah melihat seluruh rantainya. Utang Amerika memengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah. Kebutuhan pembiayaan berhubungan dengan pasar treasury dan kondisi suku bunga. Pasar treasury menjadi bagian penting dari sistem keuangan global. Stablecoin tertentu menggunakan aset yang berkaitan dengan treasury sebagai bagian dari cadangannya. Dan stablecoin sendiri telah menjadi salah satu infrastruktur penting dalam pasar aset digital. Lalu, di dalam pasar tersebut, P-Network sedang membangun utilitas, likuiditas, dan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dari sini, kita tidak perlu membuat prediksi harga untuk memahami apa yang mungkin terjadi. Kita cukup melihat dua kondisi yang berbeda. Skenario pertama adalah stabilisasi. Jika pemerintah Amerika mampu memperbaiki kondisi fiskalnya secara bertahap, menjaga kepercayaan investor terhadap treasury, dan menstabilkan kebutuhan pembiayaan dalam jangka panjang, tekanan terhadap sistem keuangan dapat menjadi lebih terkendali. Itu tidak berarti seluruh masalah utang Amerika langsung selesai. Dan itu juga tidak berarti dolar pasti menguat atau aset digital pasti naik. Namun lingkungan pasar dapat menjadi lebih sehat jika ketidakpastian fiskal dan tekanan likuiditas dapat dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, pasar memiliki ruang yang lebih besar untuk kembali menilai aset berdasarkan fundamentalnya. Bagi P-Network, ini berarti ekosistem memiliki lingkungan eksternal yang relatif lebih kondusif untuk melanjutkan pembangunan. Developer dapat terus membangun. Utilitas dapat terus diuji. Aktivitas ekonomi dapat berkembang, dan likuiditas dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh seiring dengan meningkatnya penggunaan. Tetapi ada skenario kedua. Tekanan fiskal Amerika terus meningkat tanpa perbaikan struktural yang meyakinkan. Dalam kondisi seperti ini, masalahnya bukan sekadar angka utang yang semakin besar. Pasar dapat menjadi semakin sensitif terhadap biaya pembiayaan pemerintah, permintaan terhadap treasury, arah suku bunga, kondisi dolar, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Stablecoin juga dapat menghadapi perhatian yang lebih besar terhadap kualitas, likuiditas, dan transparansi cadangannya. Sekali lagi, ini tidak berarti stablecoin besar akan otomatis kehilangan patokan nilainya. Yang lebih mungkin menjadi persoalan adalah meningkatnya sensitivitas pasar terhadap risiko. Ketika ketidakpastian meningkat, investor biasanya menjadi lebih selektif terhadap aset yang mereka anggap berisiko. Likuiditas dapat menjadi lebih mahal. Pergerakan harga dapat menjadi lebih tajam. Dan aset dengan likuiditas yang belum matang dapat menghadapi tantangan yang lebih besar ketika kondisi pasar berubah dengan cepat. Disinilah P-Network menghadapi ujian yang sebenarnya. Bukan hanya ujian terhadap harga, tetapi ujian terhadap utilitas, likuiditas, dan kepercayaan. Jika sebuah ekosistem memiliki teknologi yang terus berkembang tetapi penggunaannya masih terbatas, tekanan pasar dapat memperlihatkan kelemahan yang sebelumnya tidak terlihat. Sebaliknya, jika utilitas benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi dan penggunaan yang nyata, tekanan pasar juga dapat menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa nilai sebuah jaringan tidak hanya bergantung pada sentimen jangka pendek. Karena itu, Pioneer perlu membedakan dua hal. Harga adalah hasil dari aktivitas pasar. Sedangkan utilitas adalah bagian dari alasan mengapa sebuah jaringan digunakan. Keduanya berhubungan, tetapi bukan hal yang sama. Dan inilah mengapa perkembangan P-Network perlu dinilai secara objektif. Bukan hanya dari jumlah exchange, bukan hanya dari harga, bukan hanya dari jumlah pengguna, dan bukan hanya dari narasi komunitas. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah jaringan tersebut benar-benar mampu menghasilkan penggunaan yang berkelanjutan ketika kondisi pasar tidak selalu mendukung. Pada akhirnya, arah kebijakan utang Amerika Serikat memang bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Pioneer, tetapi memahami dampaknya adalah sesuatu yang dapat dilakukan. Kita tidak perlu memilih antara percaya atau tidak percaya kepada Pi. Kita juga tidak perlu memilih antara optimistis atau pesimistis terhadap ekonomi Amerika. Yang diperlukan adalah memahami mekanismenya. Karena pasar tidak bergerak berdasarkan harapan kita. Pasar bergerak berdasarkan arus modal, likuiditas, kebijakan, risiko, dan kepercayaan. Dan ketika lingkungan tersebut berubah,
Setiap aset akan dipaksa menunjukkan seberapa kuat fondasinya. Pi Network tidak terkecuali. Justru karena itu, masa depan Pi seharusnya tidak hanya dilihat dari pertanyaan, berapa harga Pi nanti? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, ketika kondisi pasar berubah, apa yang tetap memiliki nilai karena benar-benar digunakan? Dan jawaban atas pertanyaan itulah yang akhirnya membawa kita pada kesimpulan dari seluruh pembahasan ini. Apa yang sebenarnya menentukan masa depan Pi? Setelah mengikuti seluruh rantai pembahasan ini, kita bisa melihat satu hal dengan lebih jelas. Utang Amerika Serikat tidak secara langsung menentukan harga Pi Network. Federal Reserve tidak menetapkan harga Pi, dan perubahan pada pasar Treasury juga tidak otomatis membuat Pi naik atau turun. Namun semua faktor tersebut dapat memengaruhi lingkungan tempat Pi Network harus berkembang. Di belakang pergerakan harga, ada likuiditas, dolar, pasar Treasury, kebijakan moneter, stablecoin, dan kepercayaan investor. Karena itu, masa depan Pi tidak cukup dinilai dari seberapa banyak pioner yang menunggu kenaikan harga. Yang jauh lebih penting adalah apakah ekosistemnya mampu membangun utilitas, aktivitas ekonomi, dan likuiditas yang nyata. Karena ketika pasar sedang baik, banyak aset dapat terlihat kuat. Ujian sebenarnya datang ketika kondisi berubah, ketika likuiditas mengetat, ketika investor menjadi lebih selektif, ketika risiko meningkat, dan ketika pasar mulai membedakan antara aset yang hanya memiliki narasi dengan jaringan yang benar-benar digunakan. Disitulah fondasi Pi akan diuji. Bukan untuk menebak harga masa depan, tetapi untuk melihat apakah Pi memiliki sesuatu yang tetap digunakan ketika kondisi pasar tidak selalu mendukung. Jadi, jika ada satu pesan yang perlu dibawa pulang dari video ini, jangan hanya bertanya, kemana harga Pi akan bergerak? Tanyakan juga, bagaimana kondisi likuiditas global? Apa yang terjadi pada dolar dan pasar Treasury? Bagaimana kondisi stablecoin? Dan yang paling penting, ketika kondisi pasar berubah, apakah Pi memiliki cukup utilitas untuk tetap digunakan, bukan hanya cukup narasi untuk tetap dipercaya? Karena pada akhirnya, utang Amerika bukan penentu tunggal masa depan Pi. Tetapi kondisi yang lahir dari sistem keuangan global dapat menjadi salah satu ujian penting bagi Pi, bersama seluruh ekosistem cryptocurrency. Maka, jangan hanya melihat permukaan melalui harga, pahami sistem yang berada di belakangnya. Dan sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Jika tekanan terhadap stablecoin meningkat secara signifikan, mana yang menurut Anda akan lebih dulu merasakan dampaknya? Stablecoin itu sendiri, atau aset seperti Pi Network yang masih membangun likuiditas? Tulis jawaban sekaligus alasannya di kolom komentar. Karena memahami hubungan antar bagian jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti pergerakan harga.